Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Mungkin ada yang nonton video ini malam hari ya. Sekarang Ibu akan membahas dan menjelaskan tentang teks negosiasi. Jadi teks negosiasi ini adalah salah satu materi bahasa Indonesia yang ada di kelas 10. Nah, hal yang akan kita bahas kali ini yang pertama adalah tentang pengertian. Selanjutnya ada tujuan, ciri-ciri, pola penyajian, struktur kebahasaan, faktor kebahasaan, dan juga contoh teks. Oke, yang pertama adalah pengertian dari teks negosiasi. Pengertian teks negosiasi. Nah, teks negosiasi adalah teks yang berisi interaksi sosial antara satu orang dengan lainnya yang berfungsi untuk menetapkan keputusan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan berbeda. Jadi di sini adalah bentuk interaksi sosial antara satu orang dengan yang lainnya. Jadi bisa antara satu orang dengan yang lainnya atau satu orang dengan organisasi atau organisasi dengan organisasi lainnya. Nah, di sini ada pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Misal, ada seorang penjual yang memiliki kepentingan bahwa dia harus mendapatkan keuntungan dari barang yang dijualnya. Sedangkan pembeli memiliki kepentingan bahwa dia harus mendapatkan barang yang berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau. Nah, itu adalah kepentingan berbeda ya. Selanjutnya, yaitu adalah tujuan negosiasi. Jadi tujuan negosiasi ini ada 3. Yang pertama adalah mencapai kesepakatan kedua belah pihak. Yang kedua, mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi secara bersama. Yang ketiga, mencapai kondisi saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Jadi pihak pertama dan kedua atau pihak yang lainnya itu harus saling menguntungkan atau istilah lainnya adalah win-win solution. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang ciri-ciri teks negosiasi. Jadi ada 5 ciri-ciri teks negosiasi. Yang pertama, memiliki partisipan. Partisipan ini misalkan negosiator 1, negosiator 2, atau pihak 1, pihak 2, dan seterusnya. Contohnya, pihak yang menyampaikan pengajuan dan pihak yang menawar. Nah, itu maksudnya ya. Jadi ada pihak yang mengajukan dan juga ada pihak yang melakukan penawaran. Pada beberapa teks negosiasi, untuk memecahkan konflik bisa terdapat partisipan ketiga yang berperan sebagai penengah, pemandu, atau perantara. Jadi tugas partisipan ketiga ini hanya menengahi, memandu, dan juga melakukan sebagai perantara, itu maksudnya. Dan yang kedua adalah terdapat kepentingan yang berbeda dari pihak yang terlibat. Tadi saya sudah jelaskan sebelumnya ya. Yang ketiga, berisi pengajuan dan penawaran dari pihak yang memiliki kepentingan pribadi. Keempat, adanya kesepakatan yang dapat disetujui oleh semua pihak sebagai hasil negosiasi. Kelima, terdapat ungkapan yang bersifat persuasif atau membujuk atau mengajak. Jadi persuasif ini adalah istilah lainnya dari membujuk atau mengajak. Selanjutnya menurut Kosasi, ciri-ciri teks negosiasi terbagi menjadi 5 hal. Yang pertama, negosiasi itu harus menghasilkan kesepakatan. Yang kedua, menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan. Ketiga, merupakan sarana untuk mencari penyelesaian. Keempat, mengarah kepada tujuan praktis. Dan yang kelima adalah memprioritaskan kepentingan bersama. Nah, itu adalah ciri-ciri teks negosiasi menurut Kosasi ya. Di bukunya terbitan 2014 halaman 88. Selanjutnya pola penyajian teks negosiasi. Di sini ada 3 pola penyajian. Yang pertama, teks negosiasi berupa dialog. Yang kedua, teks negosiasi narasi. Dan yang ketiga adalah teks negosiasi yang disajikan melalui surat. Nah, kalau untuk teks negosiasi dialog adalah penyajian teks negosiasi dalam pola ini diwujudkan dalam bentuk dialog menggunakan kalimat langsung. Biasanya ada ada tanda baca titik 2 atau tanda petik gitu ya. Selanjutnya ada teks negosiasi narasi. Nah, bisa kita lihat di cerita pendek atau misalkan novel. Gitu. Nah, pola penyajian teks negosiasi ini adanya gabungan narasi dan dialog kalimat langsung. Nah, kalau untuk dialog kalimat langsung biasanya ditandai dengan tanda petik ya. Pokoknya yang suka baca cerpen pasti lebih paham gitu.
Dan yang ketiga adalah teks negosiasi yang disajikan melalui surat, seperti surat lamaran pekerjaan atau surat penawaran kepada perusahaan. Misal untuk surat penawaran, ada perusahaan barang atau ada orang yang memang ingin menawarkan barang kepada salah satu institusi. Nah, biasanya di dalam surat tersebut sudah dilengkapi dengan berbagai macam berbagai macam keterangan barang tersebut, dari harga, terus dari bentuk dan sebagainya gitu ya. Kalian bisa mencarinya di daring, contoh dari surat penawaran barang gitu ya. Selanjutnya adalah struktur negosiasi. Di sini struktur negosiasi terdiri dari 3. Ada pembuka, ada isi, ada penutup. Nah, untuk pembukaan merupakan bagian awal dari sebuah negosiasi yang biasanya berisi kata salam atau sapa dan juga pengenalan diri. Dan yang kedua adalah isi. Nah, isi ini adalah pada bagian ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama penyampaian materi dan yang kedua tawar-menawar dan penyelesaian masalah. Penyampaian materi ini merupakan bagian yang berisi pertanyaan atau pemberitahuan mengenai objek atau permasalahan. Sedangkan tawar-menawar dan penyelesaian masalah adalah bagian di mana kedua belah pihak saling bernegosiasi hingga akhirnya mendapatkan suatu keputusan. Nah, selanjutnya adalah penutup. Nah, penutup ini merupakan bagian akhir dari teks negosiasi. Nanti akan saya jelaskan lagi maksud dari pembukaan, isi, dan penutup. Oke, selanjutnya adalah struktur negosiasi yang lebih kompleks lagi. Jadi ini pembahasannya lebih kompleks, ada 5 hal. Yang pertama orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan juga penutup. Apa itu orientasi? Nah, orientasi ini adalah kalimat pembuka, biasanya ucapan salam, fungsinya untuk memulai negosiasi. Jadi gampang sekali untuk mengetahui bahwa dialog tersebut adalah bagian dari orientasi. Karena orientasi itu selalu ada di awal dari teks negosiasi. Yang kedua adalah pengajuan, suatu hal berupa barang atau jasa yang ingin dibeli oleh pembeli. Yang kedua, penawaran, puncaknya negosiasi yang terjadi. Kedua pihak saling melakukan tawar-menawar. Jadi inti dari teks negosiasi ini pastinya ada di puncaknya atau ada pada penawarannya. Yang keempat adalah persetujuan. Nah, persetujuan ini adalah kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap negosiasi yang telah dilakukan. Yang terakhir adalah penutup. Kalimat penutup ini biasanya ucapan salam atau terima kasih. Nah, dalam buku yang disusun oleh Kemdikbud 2017, halaman 163, struktur teks negosiasi terdiri dari 3 hal. Ada pembuka, ada isi, ada penutup. Nah, pembuka ini adalah orientasi. Sedangkan isi ini terbagi menjadi 2, ada pengajuan, ada penawaran. Dan yang ketiga adalah penutup. Penutup adalah persetujuan, gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini pembahasan dari isi negosiasi. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa orientasi ini berupa salam, sapa, atau perkenalan pembicaraan awal masalah. Yang kedua adalah pengajuan. Salah satu pihak meminta. Penawaran ini adalah pihak kedua menawarkan atau menjawab permintaan pihak pertama. Dan yang keempat adalah persetujuan. Kedua pihak sepakat. Dan yang terakhir adalah penutup. Penutup ini berupa salam atau berupa akhir dari negosiasi. Selanjutnya adalah ciri kebahasaan. Nah, ciri kebahasaan di sini terdiri dari 5 hal. Yang pertama adalah berisi pasangan tuturan, memiliki bahasa sopan dan santun, terdapat bahasa untuk membujuk sesuatu atau ungkapan persuasif, bersifat memerintah dan memenuhi perintah, dan yang terakhir adalah hasil kesepakatan tidak memberatkan atau merugikan dua belah pihak. Karena kan tujuan dari teks negosiasi ini adalah saling menguntungkan antar pihak pertama dengan pihak yang kedua, atau negosiator satu dengan negosiator lainnya gitu. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan teks negosiasi. Di sini ada 7 hal. Yang pertama adalah tidak menyajikan lebih dari 3 argumen dalam satu waktu, karena itu akan membingungkan lawan negosiatornya. Yang kedua, mulai dengan argumen yang paling kuat dan didukung dengan fakta. Jadi kalau kalian ingin membuat alasan dalam teks negosiasi itu harus didukung dengan fakta-fakta agar meyakinkan lawan bicara. Yang ketiga, bangun argumen secara logis, rapat, mengikat, dan hati-hati. Jangan sampai kita menyinggung lawan bicara kita ya.
Dan yang keempat, jelaskan pandangan Anda, buat kesimpulan dari pandangan tersebut, kemudian Anda dapat mengatakan apabila Anda tidak setuju dengan mitra negosiasi. Dan yang kelima, jabarkan kembali pokok bahasan pihak mitra negosiasi untuk menunjukkan bahwa Anda telah mengerti. Selanjutnya adalah minta alasan dari pihak mitra negosiasi. Mengapa iya dan mengapa tidak. Jadi harus ada alasan kenapa kita mengiyakan hal tersebut dan mengapa kita menolaknya. Dan yang terakhir adalah jangan menyela argumentasi dari pihak mitra negosiasi. Dengarkan dan cari titik lemahnya. Itu adalah kaidah kebahasan dari teks negosiasi. Adapun faktor keberhasilan sebuah negosiasi. Nah, faktor keberhasilan sebuah negosiasi ini ternyata ada 4 hal agar negosiasi berhasil. Yang pertama, kesediaan semua untuk berkompromi dengan pihak lainnya. Yang kedua, tidak ada pihak yang dirugikan. 3. Kesepakatan yang dicapai bersifat praktis dan dapat dilakukan. Dan yang keempat adalah alasan yang disertakan mampu memengaruhi pihak lain. Nah, di sini ada contoh teks negosiasi HP baru. Nanti saya akan jelaskan analisisnya juga ya. Di sini ada analisis struktur, analisis alasan atau kalimat persuasifnya juga. Oke, akan saya bacakan. Sesungguhnya, Rani sudah lama menginginkan HP baru. Ia sudah beberapa kali membujuk ayahnya agar membelikannya HP baru. Namun, usahanya terus gagal. Akhirnya ia mencoba meminta bantuan ibunya. Namun, usaha Rani masih tetap gagal. Minggu lalu, akhirnya Rani merencanakan untuk benar-benar berusaha meyakinkan kepada ayahnya bahwa ia sangat membutuhkan HP baru. Ya, Rani benar-benar perlu HP, belikan ya, kata Rani pada ayahnya. Ayah belum punya cukup uang untuk membeli HP, Ran. Lagi pula kan sudah ada telepon rumah. Kata ayah sambil meletakkan koran ke atas meja. Tapi ya, semua teman Rani punya HP. Mereka dapat dengan mudah menelpon orang tuanya saat terpaksa pulang telat. Lah, kalau begitu kamu jangan pulang telat, kata ayah lagi. Rani boleh dikatakan hampir menangis dibuatnya. Tak hanya itu ya, Rani iri teman-teman Rani yang dapat dengan mudah mengunduh materi pembelajaran, mengirim tugas, bahkan berdiskusi untuk mengerjakan tugas-tugas tanpa harus keluar rumah. Rani berkata dengan kalimat yang runtut dan jelas, kalimat yang sebetulnya sudah ia susun dan rancang beberapa hari untuk merayu ayahnya. Mendengar penjelasan Rani yang baik itu, ayah melepas kacamatanya, kemudian menatap Rani dengan lemah lembut. Sebegitu pentingkah HP itu bagaimana? Sontak Rani hampir dibuat melonjak kegirangan mendengar reaksi ayah. Iya ya, apalagi guru-guru sering menugaskan kami untuk mengirim tugas ke grup Facebook atau mengunggah tugas di blog. Kalau Rani punya HP kan enak, bisa buat diskusi bareng teman-teman, sekaligus dapat mengakses internet melalui HP. Ayah akan memberikan HP untuk Rani, asal... Ayah akan sengaja menggoda Rani. Asal apa ya? Tanya Rani tak sabar. Asal Rani rajin belajar dan berjanji akan menggunakan HP itu untuk hal-hal yang positif. Rani janji ya, makasih ayah. Janji Rani sambil memeluk ayahnya. Oke, itu adalah contoh dari teks negosiasi yang berjudul HP baru. Nah, di sini ada analisis struktur teks negosiasi HP baru. Jadi, dalam menganalisis strukturnya, kalau misalkan bentuknya narasi, diusahakan harus menyisihkan, jangan sampai mencampur adukan cerita pendek dan juga dialog. Jadi, kita harus memisahkannya agar memudahkan kita dalam menganalisis. Nah, di sini terdapat orientasi untuk struktur pertama di dalam teks negosiasi yang berjudul HP baru. Kenapa orientasi? Karena kita sudah membahasnya bahwa orientasi itu adalah bagian awal, struktur awal yang ada di dalam teks negosiasi. Nah, orientasi ini dilakukan oleh Rani. Jadi Rani menyampaikan topik bahasan yang akan didiskusikan oleh Rani dan juga ayahnya. Dan yang kedua adalah pengajuan. Pengajuan masih dilakukan oleh Rani karena untuk menyampaikan, meminta bahwa Rani itu benar-benar membutuhkan HP untuk sekolah gitu, untuk belajar. Dan
Ayahnya melakukan penawaran, selanjutnya pengajuan kembali, penawaran, pengajuan, hingga pada akhirnya adanya persetujuan ataupun misalkan istilah lainnya adalah kesepakatan, seperti itu. Nah, kesepakatan ini dilakukan oleh ayahnya. Dialognya, ayah akan membelikan HP untuk Rani asal titik-titik-titik. Lalu Rani pun menjawab, asal apa ya? Tanya Rani tak sabar. Ayahnya pun kembali menjawab, asal Rani rajin belajar dan berjanji akan menggunakan HP itu untuk hal-hal yang positif. Lalu Rani pun akhirnya senang dan berterima kasih kepada ayahnya. Oke, jadi itu adalah bagian dari kesepakatan. Nah, kalian silahkan menganalisis strukturnya, bisa menggunakan struktur yang pembuka, isi, penutup, atau misalkan menggunakan struktur kompleks atau mengikuti contoh yang ini. Nah, contoh yang pembahasan ini bisa kalian baca di buku siswa Bahasa Indonesia edisi kurikulum 2013, edisi revisi 2017 yang sudah saya unggah di Telegram ya. Oke, selanjutnya ada analisis faktor penyebab keberhasilan negosiasi. Jadi kita akan menganalisis faktor penyebab keberhasilannya. Nah, faktor penyebab keberhasilan dipastikan dengan mencari kalimat atau ungkapan persuasif yang memiliki alasan kuat yang positif bagi pihak yang diminta atau diajui. Nah, di sini ada 3 faktor penyebab keberhasilan negosiasi. Yang pertama, alasan yang disampaikan mampu meyakinkan ayah bahwa keinginan si anak bermanfaat. Bukti kutipannya, tak hanya itu ya, Rani iri sama teman-teman Rani yang dapat dengan mudah mengunduh materi pembelajaran, mengirim tugas, bahkan berdiskusi untuk mengerjakan tugas-tugas tanpa harus keluar rumah. Nah, ini alasannya sangat kuat sekali sehingga ayahnya memahami bahwa ternyata handphone itu sangat bermanfaat dan penting sekali untuk belajar Rani gitu. Dan faktor penyebab keberhasilan negosiasi yang kedua yaitu tidak memaksa pihak lain. Ayah awalnya menolak, namun dengan alasan keterbatasan uang yang menunjukkan bahwa ia akan membelikan jika uangnya sudah tersedia, serta memberikan solusi alternatif yaitu telepon rumah. Nah, ini adalah dialognya. Ayah belum punya cukup uang untuk membeli HP Ran, lagi pula kan sudah ada telepon rumah. Nah, itu adalah bukti kutipannya. Dan yang faktor selanjutnya adalah kesediaan partisipan untuk berkompromi menerima perbedaan pendapat. Bukti kutipannya, asal Rani rajin belajar dan berjanji untuk menggunakan HP itu untuk hal-hal yang positif. Kata Rani janji ya, makasih ayah. Nah, ini adalah bagian dari kesediaan partisipan, baik kesediaan ayah maupun Rani dalam melakukan kompromi gitu. Selanjutnya adalah analisis kalimat persuasif dalam teks negosiasi HP baru. Nah, kalimat persuasif ini dapat dilihat dengan cara memilah argumen, seperti pada teks eksposisi yang memiliki berbagai alasan untuk mendampinginya. Jadi, tentu harus ada argumen dengan alasan yang sangat kuat agar bisa meyakinkan pihak lawan gitu ya. Contohnya, ayah belum punya cukup uang untuk membeli HP Ran, lagi pula kan sudah ada telepon rumah. Nah, secara tersirat, ayah akan membelikan HP baru ketika sudah punya cukup uang. Nah, ini ada yang lainnya, kalimat persuasif yang lainnya dan juga makna tersiratnya. Kalimat persuasif yang pertama, tapi ya, semua teman Rani punya HP. Mereka dapat dengan mudah menelpon orang tuanya saat terpaksa pulang telat. Nah, makna tersiratnya adalah, sebetulnya Rani hanya menginginkan HP. Karena menghubungi orang tua ketika pulang terlambat dapat dilakukan dengan opsi lain seperti meminta tolong kepada teman atau pihak sekolah. Jadi intinya sebenarnya Rani pengen HP gitu. Oke, kalimat persuasif yang selanjutnya. Iya ya, apalagi guru-guru sering menugaskan kami untuk mengirim tugas ke grup Facebook atau mengunggah tugas di blog. Kalau Rani punya HP kan enak, bisa buat diskusi bareng teman-teman, sekaligus dapat mengakses internet melalui HP. Oke, makna tersirat dari dialog tersebut adalah, dengan memiliki HP, Rani secara tidak langsung menjanjikan pula bahwa ia akan rajin belajar, sehingga pada akhirnya ayahnya ingin mengonfirmasi mengenai janji tidak tersirat ini. Nah, itu ya. Jadi ada kalimat persuasif dan juga makna tersiratnya.
Oke, jadi referensi yang bisa kalian baca ada di buku Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, buku Siswa Bahasa Indonesia SMA kelas 10, terbitan 2017, edisi revisi kurikulum 2013, revisi 2017 maksudnya ya. Terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya ada buku Ekosasi, terbitan 2014, judulnya Jenis-jenis Teks, penerbitnya Irama Widya. Nah, kalau untuk referensi yang pertama sudah Ibu sampaikan, sudah Ibu unggah di Telegram, jadi silakan kalian lihat di sana ya. Nah, ini dia tugasnya. Tugasnya adalah kalian harus membuat teks negosiasi dengan tema pencegahan COVID-19. Nah, tugas yang dibuat harus sesuai dengan struktur teks negosiasi. Kalian bisa menggunakan struktur yang pembukaan, isi, penutup, atau yang struktur kompleks, atau yang lainnya gitu ya. Dan yang ketiga adalah analisis struktur teks negosiasi tersebut. Jadi selain kalian membuat teks negosiasi, lalu kalian harus menyesuaikan strukturnya, dan yang selanjutnya adalah kalian harus menganalisisnya. Kalian ikuti cara menganalisis struktur negosiasi yang sudah tadi Ibu bacakan dan Ibu jelaskan. Dan kerjakan di buku latihan. Jadi kalian kerjakan di buku latihan kalian atau buku tugas kalian, lalu kalian foto dan kirimkan ke email kelaspenbsi@gmail.com ya. Nah, tugas ini dikerjakan sesuai jam belajar mata pelajaran bahasa Indonesia, paling lambat pukul 8 malam. Jika tidak mengerjakan tugas, dianggap tidak hadir. Jadi diusahakan harus mengerjakan ya. Untuk link kehadiran nanti Ibu bagikan di Telegram. Oke, itu saja materi yang kita bahas kali ini, yaitu tentang teks negosiasi, ada pengertian, tujuan, ciri pola penyajian, struktur kebahasaan, dan juga contoh teks. Selebihnya, kalian ingin bertanya mengenai materi teks negosiasi, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar atau kalian langsung hubungi Ibu, bisa pakai Telegram ataupun misalkan WhatsApp ya. Oke, terima kasih sudah menonton materinya. Mohon maaf kalau ada kekeliruan, kalian bisa memberikan kritik dan juga sarannya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.